ini oleh pengadilan itu sudah selesai. Orang mencuri diputus, orang membunuh diputus, orang berbuat maksiat diputus, apa sudah selesai? Ternyata tidak. Orang yang memutus itu juga akan dipertanggungjawabkan. Apakah putusannya itu telah sesuai dengan kehendak Allah, juga akan dipertanggungjawabkan. Ngeri. Jadi jangan dikira sudah diputus di dunia, mau di penjara, mau di apa saja, sudah selesai. Ternyata belum. Nanti di akhirat ada namanya ahkamul hakimin. Hakimnya hakim. Penguasa tunggal, maliki yaumiddin, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam majelis yang mulia ini, dalam rangka untuk bersama-sama menasihati diri kita. Nasihat itu sangat dibutuhkan, khususnya oleh orang-orang yang sudah bertekad diri menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Nasihat itu diperlukan ketika melihat pemandangan, kenyataan-kenyataan hidup manusia yang kadang-kadang jauh dari Allah, yang sebagian peringatan Allah telah diberikan kepada manusia yang melanggar itu, yang nanti akan berlanjut peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran itu nanti setelah alam dunia ini. Ada orang bertanya pada jemaah, apakah orang yang diputus di dunia ini oleh pengadilan itu sudah selesai? Orang mencuri diputus, orang membunuh diputus, orang berbuat maksiat diputus, apa sudah selesai? Ternyata tidak. Orang yang memutus itu juga akan dipertanggungjawabkan. Apakah putusannya itu telah sesuai dengan kehendak Allah, juga akan dipertanggungjawabkan. Ngeri. Jadi jangan dikira sudah diputus di dunia, mau di penjara, mau di apa saja, sudah selesai. Ternyata belum. Nanti di akhirat ada namanya ahkamul hakimin. Hakimnya hakim. Penguasa tunggal, maliki yaumiddin, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat yang tugasnya mencatat itu tidak bisa berbuat apa-apa nanti. Malaikat juga akan mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskannya selama kehidupan malaikat diberikan tugas itu. Nah, karena itulah maka menjadi sadar kepada kita bahwa menjadi muslim itu terus disempurnakan. Tidak berhenti seperti kemarin, sekarang, sama saja. Harus dikaji terus. Kemarin salat maghrib, seperti apa kualitas salat maghribnya? Kemarin lusa salat maghrib, seperti apa kualitas salat maghribnya kemarin itu? Kenapa demikian? Rasulullah menyatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa wabih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari kemarin lebih baik daripada hari sebelumnya, hari besok lebih baik daripada hari ini, hari besok lusa lebih baik daripada hari besok, dan seterusnya. Baru Rasulullah mengatakan bahwa rabih, orang itu beruntung. Nah, kalau dengan demikian berarti para jamaah, kita ini berislam harus
ada kajian khusus. Sudah benarkah saya beribadah sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah? Saya sering menyampaikan pengalaman seseorang. Orang Sumeneb entar ke Bali. Sesampai di Bali itu kan itu rombongan besar. Tiba-tiba ada banyak orang. Biasa di Bali kan itu kadang-kadang orang punya upacara-upacara khusus. Yang menarik dari upacara itu ada sepasang suami istri yang pakaian setengah baju yang disiram. Di sampingnya beda nyor geding segini dan di sampingnya juga beda telur. Rombongan depak kadento ingin tahu acara apa ini. Ternyata ketemulah bahwa apa yang dikerjakannya itu persis sebagaimana yang dialami di sekitar kita. Persis. Ini apa? Ini selamatan kehamilan. Usia berapa hamilnya? 7 bulan. Anak keberapa? Anak 1, kedua, ketiga. Anak pertama. Itu apa itu? Ya, disiram dengan kembang. Itu apa sampingnya itu? Ada pohon kelapa muda. Untuk apa? Ya, nanti ditulisi. Pokoknya persis. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini adat Bali atau agama sampean? Ya agama saya. Ini ada kitabnya, kitab beda, pasal dan ayatnya lengkap. Menjadi terkejut bahwa apa yang diamalkan kita di masa lalu itu ternyata bukan murni dari ajaran Islam. Jamaah rahimakumullah. Ini salah satu di antara cerita panjang dari proses pertengkorakan itu menjadi Muslim seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Sebab Rasulullah memberikan petunjuk, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada pribadi Rasulullah itu contoh. Uswah itu contoh, hasanah yang terbaik. Nah, mana Nabi kalau ingin memberi contoh kan berusaha. Oh, ketika istri hamil, suami harus banyak beribadah. Ketika anaknya sudah lahir, mau diapakan? Dididik dengan pendidikan agama. Hubbi nabiyukum, hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Dibentuk anak itu mencintai Rasulullah, mencintai sunnah-sunnah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah, wa qiraatil Qur'an, dan mengarahkan anak itu untuk mencintai membaca Al-Quran. Nah, kan mungkin tidak banyak nak anak ke SD, keceng, SMP, ambu, sing ngaji ambu, ke masjid ganda. Apa yang dikerjakan dia? Terus bagaimana peran orang tua? Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Padahal pada jamaah rahimakumullah, salah satu di antara cara merawat keislaman batin keluarga itu adalah amalan yaumiyah, amalan sehari-hari. Dari pagi-pagi, batin keluarga ketuan putra, ketuan keluarga, apakah diarahkan untuk sholat subuh tepat pada waktunya? Sebuah pertanyaan. Apakah dibiarkan jam 6 baru bangun? Terus di mana subuhnya?
Apakah diberitahu dia bahwa subuh itu merupakan penentu di antara salat yang 5 waktu? Inilah yang kemudian disinggung di dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kana mashhuda, jadi saksi. Salat subuh kita menentukan. Sementara kita bangun asar rena pukul 12 positum. Bagaimana bisa bangun subuh di awal waktu? Bagaimana tahajudnya? Padahal Rasulullah kalian itu tidak pernah absen untuk sholat qiyamul lail. Ngakunya ketika itu pengikut Nabi Muhammad. Penting buat kita kangkui meneliti, ngaji boleh, sehingga Rasulullah adbu bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bukti kebaikan keislaman seseorang, dibipun Kanjeng Nabi, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Gunanya yang perbuatan yang sia-sia itu. Jadi waktu kayak itu mulai dari menit pertama bangun, menit kedua terus itu ada aturan yang harus diikuti. Subuhnya, terbit mataharinya, duhanya, terus itu. Tambah ngenes para jamaah menabi mulati anak-anak kita malam Ahad, kita kenal Islam malam Minggu. Nabi kita sholat ke arah selatan, masuk kantor Muhammad malam Ahad kuliah subuh misalnya. Itu damping kanan kiri itu anak-anak kita yang tidak mengenal adzan subuh, tidak mengenal bagaimana dia menjalankan kewajiban. Jadi kalau kalian itu kalau ingin sama dengan Rasulullah, maka amaliyah yaumiyah, amalan-amalan sehari-hari kalian itu yang perlu betul-betul pandu dari bangun tidur. Waktunya kita untuk sholat di awal waktu, misalnya. Sebab afdalul a'mal, fadilah keutamaan di antara amal-amal itu adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat di awal waktu. Sementara kalau kita perhatikan berjamaah, saudara-saudara kita itu tidak ada untuk meninggalkan segera untuk salat itu benar. Nah ini salah satu kangkui petengkola ngaji Ka'bah TV karena itu perlu untuk diperbaiki. Sehingga di dalam Al-Quran ada kalimat as-saihun, orang yang tidak pernah puas, ingin mencari lagi. Mangkiina guru pas katanya ada pengajian, hadir dia pengajian, ingin tahu bagaimana sebetulnya itu. Sama dengan sahabat. Sahabat itu kalau di mana Rasulullah diam, dia mengelompok, mendengarkan. Sama dengan para syekh-syekh itu kalau diam, dia mengelompok, ingin tahu seperti apa ajaran agama ini. Kak itu istilah dengan as-saihun, orang yang tidak pernah puas dan selalu ingin mencari kebenaran. As-saihun, ingin mencari. Perhatikan tokoh-tokoh di masa lalu seperti Jamaluddin yang hijrah ke Mesir, maka diberi gelar Jamaluddin Al-Afghani, orang Afgan.
Imam Syafi'i, Baghdad, hijrah ke Mesir. Dia meninggalkan pahamnya dan di Mesir dia memperdalam agama, berubah. Oh, ini yang paling benar. Tidak mematenkan diri. Pokok ni kapok nak bola. Akan ngotak boleh. Nah, kita ingin mencari. Terus ingin menambah ilmu, ingin menambah bagaimana mengamalkan cara-cara yang telah dicontohkan sareng Rasulullah, amalan yaumiyah. Kemudian yang kedua, para jamaah, yang harus dipandu kalian itu adalah pemeliharaan keyakinan. Keyakinan penting kalau kalian itu kadang-kadang berubah sesuai sareng apa yang ada di luar penting kau berpengaruh. Ketika orang mengagumi Nurul kagum, padahal kan itu bisa-bisa yang dikagumi tidak sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran Islam. Ulang tahun misalnya, ulang tahun kalian itu tidak ada itu. Yang ada syukuran, bersyukur. Alhamdulillah, paling lancar bertobat. Ini memang. Terus doanya, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami untuk menambah pahala ibadah kepada Engkau. Tidak ada pas niup lilin, mungkin karena kita pentek. Ini garing sepuh ni kabar ulang tahun. Umur sakemi itu tahun perak. Umur 50 tahun. Ulang tahun boleh, umur emas ya. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa yang kamu dengarkan, yang kamu kagum dengan pendengaran itu, apa yang kamu lihat, wal basara yang kamu kemudian tiru apa yang kamu lihat itu, wal fuada yang kamu pahami dalam hatimu dan kamu tiru kemudian apa yang kamu pahami itu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dipertanggungjawabkan. Bakal ditanya kisah Allah. Jadi ada 4 pertanyaan yang tidak boleh kita menghindar dari 4 pertanyaan itu. Pertama, al-ilmihi, madza amila bih. Kamu punya ilmu, apakah sudah diamalkan? Madza amila bih. Tengkola kedua ilmu. Mana ada orang di kanan. Pas pada garpu, garpu kan cocok pasti terus lagi, bukan kanan. Coba berarti panjenengan garpu pas sabar saya kanan pas kalau garpuna, tak mungkin. Garpuna pas terus ke atas, bukan kanan, kaki kiri. Tidak sesuai dengan sunnah. Ilmu namun dimin dengan bukti anak-anak kalau makan dulu, makan mancung, teknik batik, pon sepo, dok korse nak kata pak, agak lerok baba, pon tak ada korse, baba lerok, asalah lah, tak modern kena kau, ni kan, pon modern makin, orangna, cak budika, cuman jumlah di polek je, siapa, gusi anak saya hati kiri, jamaah rahimakumullah. Nah, begini-begini ini yang perlu perhatikan sehari-hari. Amalan sehari-hari. Yang diawali dengan tasyabbuh. Tasyabbuh kan itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengagumi apa yang diamalkan itu, maka dia sama dengan apa yang memberitahu itu. Orang yang telah mensosialisikan itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi nomor situng yang akan ditanya an ilmihi madza amila bih. Iparingi ilmu, apakah sudah diamalkan ilmunya? Tinggal kita mungkin. Oh ning poncok sepuluh bagus, apakah sudah diamalkan? Oh ning salat yang dicontohkan Rasulullah di awal waktu sudah oning. Apakah sudah mengamalkan?
Oning cek peringkatnya salat berjamaah ni kapet toleh kur derajat timbang salat ketibian ampun oning tinggal mengamalkan. Tetapi akan ditanya, "Mada amilani?" Apakah kamu sudah mengamalkan? Ampun oning katanya. Cakik ni kabulun maulad, diceritakan. Diceritakan tentang Rasulullah. Rasulullah dalam kehidupan pribadinya ketika dento. Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya seperti ini. Rasulullah dalam kehidupan kemasyarakatannya ketika dento. Diceritakan lengkap. Tinggal Allah bertanya, "Mada amila bih?" Apa kamu sudah mengamalkan apa yang kamu ketahui? Kiburus itu. Nomor 2 akan ditanyakan tentang kesempatan sehatnya. Anjasmi mada. Bagaimana, apakah kamu sudah mengamalkan itu? Waktu senggang betul kemudian. Jadi banyak bekto, tetapi kadang-kadang kita lalai untuk tidak dimanfaatkan. Kemudian tentang harta. An malihi aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta yang kamu miliki itu dari mana? Idimma oleh bani kunaki kangkui apa? Tengkulah menjadi terharu pada jamaah ketika seorang konglomerat di zaman sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang diceritakan bahwa semuanya akan masuk surga dengan cepat kecuali satu di depan kanjeng Nabi. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Disampaikan ke Abdurrahman bin Auf. Mola Abdurrahman bin Auf. Masuk surga keng lambat, arangka. Selain cepat, Abdurrahman bin Auf kata arangka. Lambat. Apa penyebab lambatnya? Ternyata pertanyaannya an-mali aina antasabahu wa fima anfaqahu. Kali itu pertanyaan yang abid. Dari mana dapat digunakan untuk apa? Ampun dihitung, ampun dasar dihitung. Nah, saya cepat kembang, saya cepat kenikah, saya pas-pasan. Niki oleh mangken, itu ada mangken, kini alhamdulillah halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Cepat kini masuk surga. Saya banyak kini saya imam kawan boy aset yang kemudian di sekitarnya banyak membutuhkan dan tidak terbantukan. Bisa. Nah, komen gini kan. Jamaah rahimakumullah. Begitu terdengar berita gento kepada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang konglomerat, maka dia menghadap Rasulullah, terpanggil kanjeng Nabi. Apa jawaban Nabi? Kalau kamu ingin cepat, hitung. Pokoknya hitung boleh. Jadi setiap harta itu ada perhitungannya. Harta sekian 2,5%, harta sekian 2,5%, harta sekian 2,5%, ada yang 10%, ada 5%. Beda hitungannya. Cepat kamu. Ngitek. Sekelas sahabat yang sudah banyak ibadah epon, sudah banyak memperjuangkan agama Allah, masuk surga, tapi lambat arangka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang kita berikan tentang kita ini manfaatkan waktu. Karena itulah di dalam amanah terbesar bagi agama Batin Kula Gadinto, amanah memakmurkan agama Allah. Jadi pertanyaan Batin Kula tidak cukup untuk diri, tapi pertanyaan berjamaah. Jadi Rasulullah kali itu memberikan contoh bagaimana mempertahankan berjamaah ketika mau wafat. Pun apa yang dipanggil? Pun mati, itu utang umat.
Ketika khutbah wada, saksikan aku telah menyampaikan kepada kamu. Saya ingat, saksi aja engkau telah mada pak kabar kapi. 80 hari sebelum Rasulullah sedar. Rasulullah minta persaksian. Saya ingat engkau telah mada pak kapi kabarna. Kewajiban yang sepo, kapotrana, kewajiban anak pada orang tua, kewajiban sesama bertetangga, kewajiban bersama kaum muslimin. Ketika itu akan juga dipertanggungjawabkan. Orang menyebut dengan kesolehan pribadi juga kesolehan sosial. Kesolehan pribadi itu pesan dulu kepada Allah itu wajib, tapi juga kesolehan sosial. Nah, jamaah rahimakumullah, kesolehan sosial gak itu adalah bersama-sama. Ketika Rasulullah telah membentuk masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Maka ada gelar di belakang Madinah itu Al-Munawwarah, bersinar. Kenapa bersinar? Kadang-kadang ditutup-tutupi oleh orang-orang itu. Ini ada piagam Madinah, tidak memunculkan Islam. Siapa bilang? Kadang-kadang dipelesetkan. Perjanjian piagam Madinah itu tidak memunculkan nafas Islam. Justru nafas Islam menunjukkan bahwa Islam itu adalah mengatur tata kehidupan dunia dan kehidupan tentang bagaimana beribadah secara benar. Kagum. Orang Yahudi kagum. Orang Nasrani kagum. Cek pelik berjamaah. Kita kadang-kadang sudah kelompok mayoritas ini kan, nih marene. Nyemah. Benar. Mak jaga gerejana ya, saya jaga. Tak usah kita tunjukkan bahwa kita ini orang baik, beribadah dengan baik. Tak perlu toleransi yang berlebihan ketika di sana. Apakah ada di Madinah ketika Rasulullah orang Yahudi? Banyak, terlalu banyak. Nasrani banyak, tapi semuanya menjadi pengagum sahabat. Hidayah belum, tapi kan sakoni pelan pasti. Dia kemudian dengan rela meninggalkan ajaran agama. Ada kalimat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tetapi menunjukkan kepada orang di luar sana itu kaula kadento orang Islam ini bagus. Sederhana pada jamaah. Kenapa di negeri ini orang-orang non-muslim itu menjadi damai? Karena kita menjadi mayoritas. Coba kita minoritas. Terbandingan. Perbandingannya, kenapa mereka menjadi aman? Karena kita mayoritas dan kita menunjukkan kita menjadi muslim yang baik. Ingat ini, baik-baik kita. Tapi kalau kita menjadi minoritas di tengah mereka mayoritas, tidak sekali. Banyak sudah contoh-contohnya. Nah ini Pak Jamaah, betul kaula harus bisa mendudukkan bahwa kaula punya pengalaman. Ya. Di zaman Belanda kadento di satu pulau ada seorang misionaris yang membuat tempat tertentu. Fokuskan dengan apa tujuannya zaman Belanda? Untuk misionaris mengkristenkan. Apakah diusir pun? Tidak diusir. Didatangi, dibaiki. 6 lekor tahun pada orang yang saya menjadi pengikut agamanya. Tidak dimusuhi, dia pulang dengan baik-baik. Kita juga tidak memusuhi, dia juga pun baik-baik. Inilah ajaran Islam
yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, terus dilestarikan oleh sahabat, tabi'in. Samalah dengan Batengkulu Mangken di negeri kita, itu harus mampu menunjukkan ada sebuah buku, aku bangga menjadi Muslim. Rupanya pernyataan kayak itu diambil dari surat Fussilat ayat 32. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada da'a ilallah, mengajak, ngajak, da'a ilallah wa 'amila shalihan, dan dia berbuat baik, berbuat amal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Saksikan aku bahwa aku ini orang-orang muslim. Dan tempat ini menjadi sejarah dari mengamalkan surat Fussilat ayat 82. Tempat ini menjadi sejarah. Jalan Penjaga menjadi sejarah. Karena kita ini muslim. Orang Islam itu cerdas, orang Islam itu baik, orang Islam itu toleran. Sudah diamalkan oleh Batin Kaula. Nah, kita generasi kalian itu harus bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang menjadi tokoh, menjadi penentu di zamannya. Dan benarlah Nabi, contoh dari Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, ketika aku sudah tidak ada, aku disebut kebaikan oleh anak-anakku, kompoi, santri-santri, satunya menyebut kebaikan. Kebaikan yang pernah dilakukan selama masih hidupnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Setelah disebut kebaikannya, jadikanlah kami menjadi pewaris calon penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, aku bangga menjadi seorang muslim. Kak Dinto bertumpu dari kemampuan mempertahankan akidah. Itu banyak mungkin mu'allaf. Para mu'allaf kita itu kan bangga. Justru kadang-kadang orang yang sudah lama belajar agama, namanya Islam, orang yang mencendengannya mana Kamarudin Simanjunta, dia orang Islam. Ternyata along-along kempur sadin Kamarudin Ibrahim Syaikuddin Sakun Islam, ternyata benih bukan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kaulah sebagai orang yang melihat hal seperti itu mengkhawatirkan kepada anak-anak kita. Karena itulah pada setiap pengajian Batengkol diberi tugas untuk bagaimana mengawal akidah anak-anak muda kita, berbangga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbangga dengan itu. Jangankan kemudian disobek. Kerebebe ada kalimat la ilaha illallah, harus diambil, diselamatkan. Pas mungkin ada kalimat la ilaha illallah, corak dicurigai. Bagaimana pertahanan kita, giroh agama kita ketika kalimat la ilaha illallah kadento yang menentukan berubahnya dari tidak ada hidayah menjadi ada hidayah, menentukan juga ketika batin kaula dijanjikan oleh Rasulullah, mangkan akhir kalmi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, orang itu dipastikan menjadi calon penghuni surga. Dakhala itu apa jemaah? Karena itulah manabi pada orang sete akan meninggal. Rasulullah adabu lakinu mautakum la ilaha illallah.
ajarilah orang yang akan mati, pakon ajari orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kau kan sibuk baca Al-Quran, tak sibuk ngotok padahal ada perintah dari Rasulullah, selamatkan orang yang akan meninggal itu karena dia di akhir hayatnya harus sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Potrana penter dari pondok atau mengaji, oh ini hadis Rasulullah dibisiki la ilaha illallah. Nah, karena kita tidak paham, setelah selesai sudah mati baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh bacakan. Tak boleh bacakan. Cuma lebih tepat itu diarahkan ketika akan meninggal. Meninggal sudah husnul khatimah. Sudah husnul khatimah, bukan. Meninggalnya itu membawa amal kebaikan dan dia disiapkan menjadi calon penghuni surga. Lumayan bagus dengan kalimat la ilaha illallah itu. Cimin Pak Harto meninggal kan kasih nasihat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Penting kepada yang masih hidup. Kalau sudah meninggal kelak dalam keadaan sekarat itu. Jadi Nabi Kedua Putra sibuk ngalak Quran. Jangan. Sibuk untuk bagaimana membisiki orang yang sempurna. Tahiyatana la ilaha illallah. Kadang disingkat Allah Allah. Kalau boleh gini. Jadi yang betul itu jangan disingkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya terus sampai sudah tidak ada baru berhenti. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalimat tahlil la ilaha illallah itu mulai dari awal kita menyatakan sebagai muslim disebut sepanjang hidupnya kalimat la ilaha illallah. Ketika sholat tahiyat akhir, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah. Bergerak, hati juga ikut bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai orang akabina yang sudah baca syahadat, king punten. Ada tuntunan pemana yang baca kita pun apa? Saking penting. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak pun apa. Jadi untuk mengingatkan bahwa kita itu jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan para jamaah mungkin ampun bulan Safar ya pun hormatullah, bulan Safar, bulan yang kedua setelah bulan Muharram, kita tetap menggemakan syiar agama Allah dalam suasana panakapi saos di tempat mana saja, terutama di masjid, dan mudah-mudahan sateja amalan peteng kaula akan mendekatkan kita kepada yang dicontohkan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dikatakan sebagai pengikut setia Rasulullah. Sakarita mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.